Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afifuddin Laila dari FISIP 2019B NPM 719112813. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konflik organisasi. Baik, saya di sini akan berfokus kepada pembahasan terhadap konflik dalam organisasi, yaitu pertama, jenis-jenis konflik, kedua, faktor terjadinya konflik, ketiga, situasi dalam organisasi ketika terjadi konflik. Pertama, jenis-jenis dalam konflik ada 4, yaitu konflik infra perarangan, yang kedua konflik antar perorangan, yang ketiga konflik antar kelompok, dan yang keempat konflik antar keorganisasian. Konflik intraperorangan, yaitu konflik ini muncul dalam diri seseorang individu dengan pemikirannya sendiri. Dalam kurung, individu mengalami semacam tekanan dalam dirinya sendiri secara emosional. Sedangkan konflik antar perorangan terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih. Biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Konflik antar kelompok terjadi apabila di antara unit-unit kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain. Pertentangan ini bila berlarut-larut akan membuat koordinasi dan integrasi kegiatan menjadi terkendala atau mengalami kesulitan. Konflik antar keorganisasian, konflik bisa juga terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lain karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Faktor-faktor terjadinya konflik: 1. Persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka. 2. Ketergantungan tugas atau dalam kurung interdependence. Ketiga, kekaburan batas-batas bidang kerja. Yang keempat, kriteria kinerja yang tidak sesuai. Dan yang kelima, perbedaan tujuan dan prioritas. Persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka. Setiap divisi dalam organisasi akan berlomba untuk mendapat bagian dari alokasi sumber daya yang ada. Masing-masing menginginkan alokasi sumber daya yang banyak agar dapat mempercepat pertumbuhan, kemajuan, dan pengembangan dalam divisi. Karena adanya persaingan tersebut akan memicu timbulnya konflik. Ketergantungan tugas atau independence. Dalam organisasi dapat dipastikan ada ketergantungan antara dua individu atau kelompok untuk mencapai kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Apabila antara dua pihak itu ada perbedaan prioritas, kemungkinan muncul konflik akan semakin besar. Semakin perbedaan dipertahankan, kemungkinan konflik juga akan lebih besar, bahkan lebih lama. Kekaburan batas-batas bidang kerja. Bidang kerja dalam organisasi yang tidak jelas akan memunculkan konflik dan menciptakan suatu kondisi di mana ada seseorang yang mendominasi dalam bidangnya. Kriteria kinerja yang tidak sesuai. Konflik semacam ini disebabkan adanya imbalan atas kemajuan suatu divisi oleh perusahaan. Konflik bisa muncul apabila kegiatan monitoring dan evaluasi sub-unit yang berbeda. Perbedaan tujuan dan prioritas. Konflik juga bisa disebabkan oleh adanya usaha masing-masing sub-unit untuk mencapai tujuannya. Hal ini bisa tumbuh menjadi konflik bila ada
ketidaksesudian antar tujuan masing-masing. Bahkan usaha pencapaian tujuan suatu subunit dapat menghalangi subunit lain dalam mencapai tujuannya. Baik, kita ke kondisi konflik dalam organisasi. Kondisi konflik dalam organisasi itu ada dua. Yang pertama situasi konflik, yang kedua fase konflik. Tipe-tipe situasi konflik yaitu adalah konflik vertikal. Konflik terjadi antara atasan dan bawahan. Konflik horizontal terjadi antara sesama karyawan atau kelompok yang berada pada hierarki yang sama. Konflik garis staf, bisa konflik terjadi antara staf pada bidang tertentu. Konflik peranan terjadi bila komunikasi antar anggota tidak kompatibel bagi pemegang peranan. Fase konflik ada 3. Yang pertama fase klasik. Konflik bisa muncul tapi bersifat sementara dan harus diselesaikan pihak manajemen. Fase hub antar manusia. Konflik itu ada tapi bisa dihindari dan perlu diatasi. Yang ketiga fase kontemporer. Konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan organisasi. Konflik mirip kenyataan hidup yang harus dipahami dan bukan ditentang. Manajemen konflik. Mengelola konflik berarti kita harus meyakini bahwa konflik memiliki peran dalam rangka pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Mengelola konflik perlu skala prioritas agar tidak menimbulkan kekacauan dalam koordinasi dan integrasi antar fungsi atau divisi dalam organisasi. Jadi kesimpulannya di sini adalah konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu dan kelompok yang memiliki sifat dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.